Halo teman-teman, kita lanjut membahas yang kemarin terkait dengan seperti apa posisi Khatib Amin dalam hierarki Kesultanan atau Keraton Yogyakarta. Jika awal berkembangnya pemikiran modernis diantaranya tentu yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai beliau disebut sebagai Kiai Kafir. Tapi kenapa sekarang justru bisa dikatakan mayoritas warga Jogja dan terutama kampung di dekat Masjid Gede Kauman itu bahkan menjadi kampung Muhammadiyah. Oke, sebelumnya kita coba untuk membahas dulu peran Khatib dalam keraton. Jadi dalam struktur abdi dalam pametakan atau abdi dalam yang khusus mengelola atau lembaga keagamaan itu dipimpin oleh seorang kiai penghulu atau haf penghulu. Di bawah haf penghulu itu ada 9 khatib. Nah, 9 khatib ini ada macam-macam. Wakil penghulu kemudian disebut khatib anom. Lalu ada khatib tengah, khatib kulon, khatib wetan, dan juga ada khatib senemi, ada khatib imam, ada khatib cendana, dan tentu yang perlu kita ingat dan kita mungkin yang paling populer itu adalah khatib amin. Secara umum, khatib-khatib ini sebenarnya punya peran yang sama seperti menjadi imam, membawahi modin di daerahnya, terutama khatib-khatib yang itu berkaitan dengan wilayah, misalkan Khatib Kulon, Khatib Wetan, dan seterusnya, mengisi khotbah Jumat dan sebagainya. Tapi di luar dari tugas secara umum itu, ada tugas-tugas spesifik yang tidak bisa disamakan gitu. Misalnya Khatib Anom ini lebih pada sebagai wakil dari Hof Penghulu atau koordinator. Lalu Khatib Senemi itu lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi atau struktur marbot masjid dan sebagainya. Khatib Cendana dan Khatib Imam itu lebih pada aspek-aspek ritual tasawuf yang itu beliau-beliau memang tidak terikat langsung secara urusan-urusan yang berkaitan dengan administratif, tapi lebih pada hal-hal yang sakralitas di keraton. Lalu apa peran Khatib Amin? Nah, Khatib Amin ini adalah khatib khusus yang bisa terhubung dengan Sultan karena beliau merupakan bisa dibilang kalau ada modin ya itu adalah salah satu orang kepercayaan Sultan dan penasihat Sultan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran keagamaan, kajian keagamaan, termasuk reformasi keagamaan. Artinya sangat wajar ketika misalnya Kiai Ahmad Dahlan dulu sebagai Khatib Amin menggantikan ayahnya dan beliau ini dipilih langsung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Lalu kemudian beliau lebih banyak melakukan dialog-dialog yang berkaitan dengan reformasi agama. Secara tupoksi sebenarnya itulah tugas Khatib Amin gitu ya. Selain tentu menjadi penasihat keraton atau keluarga keraton gitu. Nah sayangnya karena konflik antar khatib ini menjadi sangat mengemuka karena Kiai Ahmad Dahlan memiliki satu gagasan reformis yang cukup kental gitu ya. Sehingga pada tahun sekitar 1909 beliau mengundurkan diri sebagai khatib gitu. Dan kemudian fokus berusaha terutama menjadi supplier batik dan fokus untuk berdakwah gitu kan. Ya tepatnya pada 1912 beliau kemudian mendirikan organisasi. Tapi perlu diingat bahwa awal-awal berdirinya dulu kan ditentang habis-habisan gitu kan dengan masyarakat sekitar gitu. Cuman kenapa sekarang malah mayoritas? Oke, kita coba untuk melihat sejarah. Pada tahun 1014, Hof Penghulu itu dipimpin oleh orang baru. Dan orang itu adalah Kiai Haji Muhammad Sangidu. Kalian tentu tahu siapa itu Sangidu. Beliau adalah kerabat Kiai Ahmad Dahlan. Bahkan ada yang bilang salah satu muridnya di Langgar Kidul dan salah satu yang mengusulkan nama organisasi menjadi Muhammadiyah. Itu adalah Kiai Haji Muhammad Sangidu dan pada tahun 1014 beliau dilantik oleh Sultan sebagai penghulu Keraton Yogyakarta. Artinya beliau adalah kepala abdi dalam pametakan yang memang abdi dalam yang khusus mengelola tentang keagamaan. Karena menjadi penghulu, maka beliau tentu punya peran-peran yang cukup besar dalam memperkenalkan gagasan-gagasan reformis karena beliau adalah pemilik
kartu anggota Muhammadiyah yang pertama. Jadi anggota pertama itu adalah Kiai Haji Muhammad Said. Nah, peran-peran politik beliau kan memang tidak terlalu diungkap dalam sejarah dan mungkin juga tidak terlalu dipelajari sebagai satu proses infiltrasi atau akulturasi pemahaman modernis ke lingkungan Keraton Yogyakarta, terutama di sekitar Masjid Gede Kauman. Padahal perannya juga sangat besar gitu kan. Ya. Sebelum diangkat menjadi penghulu, beliau adalah ketip Anom. Jadi di antara 9 ketip, jadi beliau ini pernah menjadi ketip Anom atau menjadi wakil penghulu. Dan penghulu Kamaluddin Diknat itu adalah mertua beliau dari istri pertama. Jadi itulah kenapa gerakan modernis itu berkembang cukup pesat, yang dulu ditolak habis-habisan kini diterima dan bahkan mayoritas ya terlepas dari kekuasaan dan peran-peran politik internal yang kadang-kadang memang itu tidak terlalu diungkap dalam kajian-kajian.